Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama FSPI Podcast bersama saya Dova Smerizan selaku kepala divisi ini dan Abdullah Hanif Ramadan. Bagaimana kita ketahui di surah-surah Nabi kan masyarakat Quraisy itu masyarakat yang dominan untuk membangun alhamdulillah seperti rutinan masyarakat kita ya. Jadi kita mengadakan kajian, kemudian pengajian, sholawatan dan mungkin kumpul-kumpul dengan masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FSPI, kembali lagi bersama FSPI Podcast Season 2. Kali ini bersama saya Dova Smerizan selaku Kepala Bidang Media Center dan Branding FSPI Visi Punila tahun 2024. Kali ini saya bersama narasumber langsung dari Ketum FSPI-nya ini ada Bang Abdullah Hanif Ramadan. Halo Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang Hanif itu juga selaku hubungan internasional guys dari hubungan internasional tahun 2022. Kali ini kita akan membawakan tema Muda Beraksi Melanjutkan Estafet Dakwah Nabi. Masya Allah. Oke. Karena kita kan sekarang udah masih dalam suasana Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi ya Bang. Iya, betul. Gimana nih Bang kemarin ada kegiatan apa aja acara Maulid Nabi? Untuk kegiatan-kegiatan yang kemarin alhamdulillah seperti rutinan masyarakat biasa ya Pas ya. Ya. Jadi kita mengadakan kajian, kemudian pengajian, sholawatan dan mungkin kumpul-kumpul dengan masyarakat lainnya. Bener banget sih Bang, di daerah saya juga seperti itu tuh. Iya. Setiap masjid kan pasti rame-rame itu. Iya betul. Benar. Karena kan bergembira merayakan Maulid Nabi nih. Betul. Iya. Untuk kali itu saya pengen nanya sih Bang, Abang selaku ketua FSPI kan pasti agamanya lebih tahu gitu kan. Saya ingin belajar sama Abang dan juga dari hubungan internasional gitu kan. Pasti kan kita Bang Hanif kan paham tentang dunia luar di Indonesia gitu kan ya. Oke, untuk pertama itu bagaimana sih Bang metode Nabi Muhammad dulu SAW saat berdakwah pada masanya seperti itu? Nah mungkin ini sebelum menjawab dari pertanyaan Dovas, mungkin izin teman-teman di sini disclaimer terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan bahwasanya di sini saya bukannya seseorang yang memang paham betul terhadap pembahasan ini atau mungkin dengan materi ini saya paham betul atau menguasai, tidak. Saya di sini masih dalam proses belajar. Apabila nanti ketika saya mengucapkan atau menyampaikan ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Karena memang sejatinya kita selalu ingin belajar dan saya mencoba untuk menyampaikan apa yang saya tahu gitu kepada teman-teman sekalian dan membagikan pengalaman. Betul banget. Apa mungkin tadi? Metode dari Muhammad dulu Bang saat berdakwah pada masanya itu. Untuk metode dakwah ya, kalau kita merunut bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika awal diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyeru kepada umat manusia ke dalam agama Islam atau dinul Islam. Ketika kita berbicara tentang dakwah teman-teman, Nabi Muhammad SAW tidak semena-mena atau sembarangan dalam menggunakan atau memakai metode dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW mempunyai metodenya tersendiri dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan kebaikan di masyarakat luas. Nabi Muhammad SAW sendiri itu menggunakan metode yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat wahyu dan itu tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang mungkin kurang lebih bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan kebaikan dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah kalian dengan yang baik. Nah, ketika kita berbicara tentang dakwah di zaman Rasulullah ya, yang dimana masyarakatnya kan Quraisy ya Fas ya, itu mungkin masyarakatnya agak kolot ya bisa dibilang agak kolot kemudian keras. Sebagaimana kita ketahui di sirah-sirah Nabi kan, masyarakat Quraisy itu masyarakat yang dominan untuk membangkang atau mereka tidak sedia atau tidak terlalu peduli dengan agama gitu. Jadi terdapat beberapa golongan ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan ke kaum Quraisy itu, Nabi mengelompokkan ketiga golongan masyarakat. Iya betul. Apa itu, Bang? Yang pertama yaitu orang-orang yang khusus atau khawas dalam bahasa Arabnya. Nah, orang-orang khusus ini orang-orang apa? Orang-orang khusus ini adalah orang-orang yang ketika didakwahkan ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad SAW, mereka menerima dengan lapang dada. Jadi masyarakat ini adalah masyarakat yang terbuka.
Bisa dibilang masyarakat ini adalah masyarakat yang dimana menjadi salah satu pengikut Nabi yang paling awal-awal. Welcome gitu ya Bang. Welcome. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya, mereka amat terbuka dan menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian terdapat juga kelompok yang kedua, yaitu kelompok masyarakat yang mereka awam atau bahasanya asing. Belum tahu, betul, belum tahu. Jadi ada nih beberapa kaum Quraisy yang memang mereka itu asing banget sama ajaran agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan, mereka masih belum paham, mereka masih bertanya-tanya, mereka masih menginginkan kejelasan dari Rasulullah. Apa sih sebenarnya pesan yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Apa sih ajaran agama Islam itu apa? Nah, ini termasuk kelompok yang kedua. Kemudian ketika kita berbicara tentang metode Rasulullah ketika menyampaikan kelompok yang awam ini, Rasulullah menggunakan cara-cara yang sopan, cara-cara yang santun. Ketika didakwahkan, kemudian mereka bertanya, kemudian mereka menginginkan kejelasan tentang apa pesan yang disampaikan Rasulullah, maka Rasulullah itu menyampaikan dengan baik, tidak membentaknya. Kemudian ya se-enjoy itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesannya. Karena kalau orang keras di dakwah dengan keras kan pasti akan nggak cocok ya, benar, lembut ya. Dengan harus yang lembut dan untuk orang kedua ini memang harus ekstra gitu Pak. Kemudian ada satu lagi nih teman-teman, salah satu pengelompokan masyarakat di Quraisy dalam berdakwahnya Rasulullah. Yang terakhir itu orang-orang yang dia bahasanya, kalau bahasa ininya ya, bisa diistilahkan orang yang kolot atau bahasanya agak susah gitu untuk didakwahkan. Nah, itu penggolongan yang ketiga. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, orang ini agak menentang gitu apa yang disampaikan Rasulullah. Mungkin bisa kita ambil contoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Para pemuka-pemuka Quraisy kebanyakan memang orang-orang yang menentang apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa sih metode yang disampaikan Rasulullah ketika menghadapi orang-orang seperti itu? Seperti yang saya ketahui, Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi orang-orang seperti itu, Nabi SAW tetap menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan pengajaran yang baik, dengan lembut, sopan santun. Nabi justru tidak pernah ada namanya menentang atau bahasanya kasar melawan kasar gitu Pak. Jadi ketika Nabi menyampaikan risalahnya kepada masyarakat luas, kemudian ditentang dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Quraisy, Nabi SAW mencoba untuk menegosiasi, kemudian mencoba untuk melembutkan mereka, tetap diberikan pesan-pesan kebaikan, kemudian pengajaran yang baik. Apapun itu, Nabi Muhammad berusaha untuk semaksimal mungkin dapat menyampaikan pesannya dengan baik. Dari ketiga pengelompokan masyarakat ini kita bisa menilai bahwasanya sebegitu kompleksnya Nabi Muhammad SAW berdakwah pada zaman itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwasanya orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang masih asing. Sebagaimana agama Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Hal itu adalah benar adanya. Bahwasanya agama Islam datang kepada orang-orang asing, yakni orang-orang terdahulu yang memang mereka belum merata pembagian dakwahnya atau penyampaian dakwahnya. Jadi kaum Quraisy adalah termasuk orang-orang yang asing dalam hal itu. Nah, maka dari itu tugas Nabi Muhammad SAW adalah mendakwahkan orang-orang tersebut. Amatlah berat sebenarnya tugas Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika kita berbicara, kemudian apa sih yang dapat kita ambil hikmahnya dari dakwah Rasulullah di zaman dulu, kemudian kita compare ke zaman sekarang, gitu kan mungkin ya? Gimana nih Bang? Sekarang tadi kita udah temanya mudah beraksi, jadi kan sekarang para pemuda-pemuda itu bagaimana caranya supaya untuk estafet kepemimpinan, estafet dakwah dari nabinya tersebut. Iya, betul. Nah, mungkin saya mau nanya dulu ke Dovas, gimana sih ketika kita menghadapi atau mungkin kita menyampaikan sebuah kebaikan, pesan gitu kepada teman-teman yang lain, kemudian terjadi penolakan. Gimana sih kira-kira sikap atau perasaan anak muda zaman sekarang gimana? Kalau saya sendiri ya Bang, misalkan ada ngajak teman buat kebaikan terus nggak mau,
ya agak kecewa sih. Agak kecewa ya. Terus kadang kalau udah sering diajakin tolong tapi nggak mau, males gitu ya. Nah, zaman sekarang males. Jadi gitu. kayak ya udahlah gitu udahlah, kan. bodo Ya amat udah gitu. bodo amat. Lo gua Iya, gitu kan. betul. Urusan lo urusan gua. Bagus Gitu. banget gila sekarang. Iya betul. Jadi memang apa ya, sebagai analogi ya atau bahwasanya keadaan anak muda zaman sekarang memang seperti itu adanya. Bahwasanya ketika kita mencoba untuk menyampaikan suatu hal kebaikan kemudian ditentang atau bahasanya mengalami penolakan, ya sebetulnya memang sewajarnya kita merasa kecewa ya, dalam hati merasa kecewa kemudian menganggap bahwasanya kok saya nggak diperhatikan atau saya nggak dipedulikan, nggak dianggap gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan itu semua tidak seberapa dengan perjuangan Rasulullah SAW di zaman dahulu ya. Jadi apa ya yang ingin sampaikan, anak muda zaman sekarang memang dalam cara berdakwah masih belum semaksimal apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita dapat ambil contoh ketika peristiwa Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Taif. Ini nggak apa-apa ya, sedikit bercerita. Boleh, Bang. Jadi ada satu cerita ketika Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah sangat kacau keadaan kaum Quraisy, masyarakat Quraisy pada saat itu di Mekah, dengan segala penolakan, penentangan, kekerasan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Pokoknya ketika Nabi berdakwah ditentang, kemudian dikasarin, diperlakukan dengan kasar oleh kaum Quraisy. Nah itu Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif, yang mana dalam bayangan Rasulullah ketika hijrah di kota Taif banyak yang menerima dakwahnya, kemudian dapat menjadi tempat yang baik untuk berdakwah di sana, mengembangkan agama Islam gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian mencoba untuk hijrah ke sana dibarengin dengan sahabatnya dengan membawa pesan itu. Namun tidak seperti yang dibayangkan oleh Rasulullah gitu kan. Ketika sampai ke Taif, justru masyarakat Taif menentang dan menolak secara keras apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan dalam kisahnya, ketika saat itu Nabi Muhammad SAW melewati suatu jalan di kota Taif ini, masyarakat yang ada di daerah sekitar situ justru menghujani atau melempari Rasulullah dengan batu, kemudian dengan kotoran dan sebagainya. Hal itu menjadi suatu suatu hal yang menjadi perasaan kecewa Rasulullah SAW, di mana yang Rasulullah harapkan itu saya di sini dapat diterima oleh masyarakatnya, saya membawa kebaikan, tapi kenapa kok ditentang gitu. Nah, ketika itu juga datanglah satu malaikat yang menawarkan Rasulullah untuk berdoa kepada Allah agar sekiranya Rasulullah meminta kepada Allah untuk menjatuhkan gunung yang ada di kota Taif itu kepada masyarakat itu. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika saat itu? Rasulullah justru berkata, masyarakat ini jangan ditimpakan musibah atau berbagai macam atau semacamnya gitu, musibah atau gunung yang ditumpahkan ke desanya. Tidak, karena saya berdoa kepada Allah agar sekiranya nanti di masa yang akan datang akan ada 1-2 orang yang akan mewarisi atau melanjutkan dakwah saya. Nah, itu satu hal yang mungkin bisa mengena di hati kita ketika Rasulullah mengatakan hal itu. Dovas bisa bayangin nggak kira-kira ketika Dovas menyampaikan satu kebaikan atau mungkin satu ajakan lah, ayo sholat sih gitu, ini udah duhur loh gitu, tiba-tiba Dovas ditonjok atau mungkin Dovas dijorokin atau mungkin apa gitu, gimana perasaan Dovas? Kalau dari kisah Nabi tadi kan kita bisa ambil kalau kita doa yang baik aja gitu kan, Yeah. kita doakan teman kita tadi supaya dapat hikmah, dapat hidayah, supaya dia bisa beneran ikut mau sholat seperti itu, gitu sih kan? Gitu. Iya. Tapi ada rasa kesel terus Ada mau rasa kayak balas gitu ya, ya kan? Iya, ada ya, itu mungkin sifat dasar manusia gitu ya, manusiawi. Bahwasanya apa yang telah diperbuat oleh orang kepada kita itu kepingin untuk kita balas gitu, kepingin mereka untuk menerimanya juga, merasakan juga.
Nah, tapi lain halnya dengan Rasulullah. Sungguh amat mulia memang perilaku dan sikap beliau gitu. Beliau tidak menginginkan malaikat itu menjatuhkan gunung atau membalikkan gunung ke kota tersebut, namun justru Rasulullah meminta kepada Allah untuk dijadikan orang-orang yang ada di desa itu di kemudian hari menjadi pewaris atau melanjutkan dakwah Rasulullah gitu, orang-orang yang dapat berdakwah gitu istilahnya. Nah, terus kemudian apa yang bisa diambil kesimpulan dari hal ini? Bahwasanya ketika kita memahami dakwah ini sebegitu rumitnya, kita memahami perjalanan Rasulullah di zaman itu sebegitu rumitnya, kemudian kita ingin berdakwah dengan mulus di zaman sekarang, atau bahasanya tidak ada pertentangan, itu mustahil ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman yang lagi dalam jalan dakwah, dalam penerus dakwah ini, ketika mengalami jalan kesulitan atau mungkin pertentangan dari orang, itu adalah hal yang biasa. Itu adalah memang sebagaimana Allah katakan, kita tidak akan bisa menyampaikan dengan cobaan atau mungkin pertentangan dari orang-orang. Selalu ada pertentangan, penolakan apapun itu dari orang-orang yang memang tidak bisa menerima atau orang yang belum bisa memahami dakwah itu sendiri. Nah, itu mungkin satu hal yang bisa menjadi poin penting pembahasan kita kali ini untuk anak-anak muda sekarang yang dalam masa gencar-gencarnya untuk berdakwah, untuk mengingatkan teman-teman jangan berputus asa. Jangan kalian tiba-tiba futur, tiba-tiba nggak mau berdakwah atau mengingatkan teman-teman lagi. Orang itu aja ketika didakwahin malah malah ngomongin saya, terus malah ngejek-ngejekin saya soalim atau apa gitu. Harus tetap jadi mudah beraksi ya. Iya benar. Jadi harus tetap beraksi walaupun memang kesel di awal gitu. Kesel di awal itu memang biasa gitu teman-teman. Jadi tetaplah melanjutkan estafet dakwah. Kita berdakwah minimal mungkin, menyampaikan pesan kebaikan atau mengajak ke teman sendiri. Itu adalah dakwah yang paling ringan kepada teman-teman kita. Betul banget, keren banget nih bahkan dari pembahasannya dari kisah dakwah Nabi, terus bagaimana cara kita untuk berdakwah pada masa hari ini gitu kan. Tadi kan ada bahkan juga tadi udah jelasin ada 3 kaum masalah, 3 kaum bagaimana Nabi dulu untuk berdakwah gitu kan. Bagaimana reaksi mereka. Terus apa yang kita selalu lakukan, yang pertama itu adalah harus lembut, baik dan santun gitu ya Bang ya. Terus juga ada kisah tadi Nabi Muhammad itu pernah hijrah ke kota Taif dengan harapan yang sebegitunya, tapi ternyata sedikit kecewa mungkin dulu. Tapi Nabi Muhammad itu tetap dengan hati ketulusannya, dia tetap mendoakan tersebut untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Mungkin itu keren banget sih Bang, itu bakal menjadi motivasi untuk para muda-muda sekarang untuk bisa beraksi untuk melanjutkan estafet dakwah Nabi. Mungkin closing statement Bang untuk podcast hari ini, boleh? Closing statement ya, mungkin pernyataan terakhir. Jadi anak muda jangan seringkali baperan, tapi perbanyaklah berperan karena umat manusia atau umat Islam sedang menunggu kalian. Masya Allah. Oke. Mungkin itu saja teman-teman untuk podcast FSPI kali ini dengan tema Muda Beraksi melanjutkan estafet dakwah Nabi. Saya Dova Sumeroza dari Media Center Dendanic FSPI Visip Unila dan bersama Bang Hanif Ramadan dari Ketum FSPI Visip Unila. Ucapan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast FSPI selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.